Alhamdulillah, binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini, sore ini kita kembali lagi dalam majelis ilmu. Ya, insyaallah kita lanjutkan tentang akhlak. Sudah lama ya, jadi saya agak lupa nih babnya nih ya. Alhamdulillah tadi diingatkan, ternyata dari hadis Muslim selesai ya yang ini. Kemudian sekarang surat Al-Mu'minun ya. Jadi masih tentang bagaimana tujuan mempelajari akhlak ya. Yang pertama, tujuan diutusnya Nabi. Yang kedua, menampik kesan adanya jurang pemisah antara akhlak dengan ibadah. Nah, di antaranya juga penulis meletakkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Bahwa di sini tidak hanya ibadah yang disebutkan ya, tapi akhlak ya. Kita baca Bismillah. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang menunaikan zakat ya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga farjinya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali pada istri-istri mereka ya, atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, nah sungguhnya itu tidak tercela. Faman ibtago waro adalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang ibtago itu kan mencari ya. Mencari maksudnya di balik itu ya, selain daripada itu ya, yaitu zina dan sebagainya, maka itulah orang-orang yang humul adun, melampaui batas. Kemudian waladinahum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang melihara amanat dan janji-janjinya. Kemudian ala sholawatihim waladinahum ala sholawatihim hafizun ya. Serta orang-orang yang memelihara sholat ya. Nah itu ayat 1 sampai 9 ya, beres dah. Ya, belum beres ya. Oke. Apa yang bisa kita petik dari surat Al-Mu'minun ini? Di antaranya di dalam surah ini ayat 1 sampai 9. Kalau ayat 10 11-nya kan itu cuman balasannya ya. Balasan untuk orang-orang yang mengamalkan 9 ayat ini. Ya, ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ya. Titik beratnya pada ayat 1 sampai 9. Yang diajarkan adalah bagaimana akhlak ya. Tentunya buah daripada ibadah itu ya. Karena di sini orang beriman yang beruntung ya, dicirikan diantaranya dengan sholat yang khusyuk ya.
ditandai dengan salat yang khusyuk. Kemudian dengan lisan, ya, atau dengan perbuatannya mereka menjauhkan diri dari yang tidak berguna, ya. Nah, itu orang yang beriman. Karena itu akhlak itu menampik sebuah jurang antara akhlak atau antara hubungannya dengan ibadah, ya, gitu. Seperti contohnya pada zaman sekarang tuh ya, zaman milenial ini ya, luar biasa. Zaman teknologi, zaman iptek, ya alhamdulillah kalau dimanfaatkan kepada jalan yang tepat, ya, pada kajian seperti inilah, gitu. Pada hal-hal yang luar biasa, gitu ya, pada kebaikan-kebaikan, tuh ya, syiar-syiar Islam, tuh ya, alhamdulillah. Tapi ya kembali lagi pada pelakunya itu sendiri. Pernah disampaikan bahwa HP yang kita gunakan ini bisa jadi setan gaping, gitu ya. Iya, setan gaping. Setan gaping itu ya, jadi memang bisa menipu. Itulah mataul gurur, gitu ya. Nah, zaman sekarang jangankan orang yang suka bergelut pada itu ya, pada video porno atau apalah gitulah, emang suatu saat dia tidak kecanduan, ya, dia orangnya soleh banget, ya. Contoh nih banyak, dia orangnya soleh banget, ya, bahkan hafal Al-Quran, hafal hadis. Lihat di grup nulis atau lihat di YouTube, ya, di Facebook, gitu ya, gitu. Gitu. Luar biasa, gitu ya. Cina bagaimana anunya itu, gitu ya, gitu. Atau bagaimana, aduh. Tapi itu teka aja, gitu. Teka aja. Susah itu menghindari. Nah, orang yang beriman itu sebenarnya saya juga dapat sebuah faedah, ya. Istrinya Ustaz Hadi Gunawan itu salah satu Ustaz Zuna dari Tarki itu, ya, luar biasa katanya, Masya Allah, itu ya, rahimahullah, beliau jauh dari TV, beliau jauh daripada yang namanya tontonan, gitu ya, bacaannya Quran terus, gitu ya. Kami orang diwa kiat kan mah. Kegiatan tuh, ya. Ustaz udah bosan sama Al-Quran terus, sakit wae kadang katanya. Karena Al-Quran itu perhiasan bagi seorang mukmin, ya. Quran itu perhiasan bagi seorang mukmin. Mukmin itu cirinya, ya, diantaranya iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya, itu. Apakah dengan kebosanan itu jadi zadatuhum imana? Nah, gitu, ya. Walaupun ya tentunya mungkin saya husnuzon tuh, ya, metodenya gitu ya yang agak bosan gitu, ya. Ya kalau metode kajian ya seseorang juga kadang metode kajian atau metode ngaji langsung gitu, ya, kadang bosan tuh, ya. Metodenya coba tadabbur alam, sekarang rihlah gitu kemana lah gitu, sambil baca Quran bareng-bareng gitu, ya. Gitu. Bisa gitu, ya. Ya ada ya tuh. Ya di Pemuda Gencan deh, gitu. Gitu bisa dengan metode itu.
Nah, saja tentunya tidak tidak yang kita itu meremehkan ya dari faedah majelis ilmu ya. Cuman majelis ilmu itu kan memang bermacam-macam ya. Nah, seorang diskusi juga bisa majelis ilmu ya kalau memang yang diskusinya itu adalah ilmu ya, gitu. Jadi emang berat lah gitu ya, selevel dengan kita ya. Kalau orang-orang yang menjauhkan dari HP atau jauhkan dari apa tontonan kayaknya berat ya. Ini ya gitu. Ngajar juga sudah pakai teknologi sekarang ya. Iya, udah gimana? Ya kalau masalahnya bukan ditinggalkan itunya ya, tapi diisi gitu ya gitu, diisi ya. Seperti misalnya contoh pisau oleh orang-orang dipakai untuk membunuh misalnya, tapi ada segelintir orang yang dipakai untuk kurban misalnya, untuk menyembelih kurban. Ya harus maksudnya tidak menjauhkan pisau itu ya gitu. Gitu juga teknologi itu ya gitu. Tapi ada juga level seseorang itu emang sabiqun bil khairat, diantaranya menjauhi yang mubah-mubah. Jauhi yang mubah-mubah, nah itu yang berat. Kadang emang yang mubah kayak gitu lah ya, tontonan ya entah karena tidak sengaja nonton yang tidak senonoh, nah itu. Karena itu emang aman kalau seseorang sudah menjauhi ya. Cuman itu levelnya aduh belum lah gitu, kelihatannya dari sini belum gitu ya. Nah kembali lagi, orang yang beriman itu waladinahum anil lagwi mu'ridun ya. Menjauhi dari perkataan dan perbuatan ya. Jadi tafsirnya itu diantaranya dari amal maupun kaul ya, gitu. Dari perbuatan-perbuatan maupun perkataan. Dan juga zaman sekarang itu bukan hanya kaul itu ya, bukan hanya dari ucapan, tapi dari isyarat lewat tulisan, nah gitu ya. Nah tulisan gitu ya, itu juga kaul sebenarnya, cuman kaulnya secara isyarat ya. Nah itu juga termasuk kaul ya. Nah orang yang beriman itu menjauhi dari kaul yang tidak berguna, dari tulisan-tulisan yang tidak berguna ya. Jangankan masalah agama ya, kadang masalah bola gitu ya. Masalah bola tuh rame gitu ya, ngomongkan pelatih si iya cina ngagibah pemain tuh iya gitu ya. Nah, itu juga kadang harus hati-hatilah gitu ya. Ya masalah dunia cina kan, tapi kan tidak secara langsung gitu ya. Dari roasting kayak gitulah gitu, roasting itu bahaya itu ya. Nah ini pentingnya meningkatkan mutu kita dalam berilmu ya, kesadaran untuk menjauhinya. Kembali ini apalagi nih ya, waladinhum li zakati fa'ilun ya, menunaikan zakat ya. Ya menunaikan zakat tentunya bagaimana zakat itu bisa secara khusus tentang zakat, termasuk juga infak dan sedekah ya. Gitu. Tunaikan, bantu saudara kita. Nah itu. Zakat banyak ya Pak? Banyak.
Sebenarnya cuma berapa ya? Ya kalau sudah hal dan nisabnya gitu ya, itu ada beberapa kan. Terus juga bagaimana zakat perdagangan kan, sebenarnya tidak banyak, cuma beberapa. Cuman ya kembali kitanya aja ya yang terkadang berat untuk menunaikan. Ya minimal kalau belum memang dapat hartanya itu, infak sedekahnya ya jangan sampai tinggal ya. Bantu saudara kita. Saya sudah menyampaikan di waktu pekan kemarin, kalau kita ingin dimudahkan kondisi kita di alam kubur, mudahkanlah urusan orang lain gitu. Jadi disebutkan juga dalam usulul iman ya, bahwa zakatnya itu kan, zakat itu ada yang menjelaskan juga secara zahir ya, zakat secara yang kita kenal ya. Tapi kan ada juga zakat yang seperti zakatnya badan ya gitu. Itu kan tidak banyak disebutkan tuh ya. Kalau Ibnul Qayyim kan disebutkan zakatnya hati, zakatnya badannya gitu ya. Itu juga kita sama-sama tunaikan juga ya gitu. Dan pernah saya sampaikan faedah, bukan di sini ya, waktu ngajar lupa lagi saya. Jadi setiap badan kita itu ada tagihannya ya. Setiap badan kita itu ada tagihannya. Pas khutbah ya di Riung gitu ya, saya lupa tuh, udah lama. Setiap badan kita itu ada tagihannya ya. Bisa jadi kita membayarnya dengan kesyukuran ya dengan zakat, infak, sedekah ya, diantaranya, atau dengan kita mengorbankan tenaga kita, badan kita, pikiran kita, waktu kita gitu ya. Nah itu kita bayar ya, tagihannya itu ya. Bisa jadi dengan penyakit. Nah gitu. Bisa jadi dengan penyakit. Maka sebelum ditagih dengan yang namanya penyakit, walaupun ya yang namanya penyakit ya itu adalah ujian dari Allah, bisa jadi menaikkan derajat kita ya. Tentunya setiap orang tidak menginginkan yang namanya sakit ya. Emang aja Pak yang gering gitunya, bosen sehat wae gitunya, sehat tadi hargaan gitunya, damel tidak hargaan ya. Gitu masih gering lah gitu. Ya kan tidak ada yang menginginkan sakit ya gitu. Nah sebelum ditagih dengan yang namanya sakit ya, kita harus membayarnya itu, nah itu dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Karena itu setiap badan kita, harta kita, waktu kita itu ada tagihannya gitu ya. Nah ini termasuk juga harus yang ditunaikan. Berapa lagi nih? Nah cukup ya, 15 menit ya. Waladina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga farjinya, kemaluannya ya. Jadi menjaga kemaluannya. Nah ini perkara yang juga diantaranya buat kita penting untuk dijaga ya, kemaluan tuh ya. Ini apalagi bagi seorang pemuda ya. Nah ujiannya ya menjaga yang namanya farji ya. Termasuk juga dengan menjaga pandangan, ini yang berat ya, menjaga pandangan ya. Para ulama mengatakan bahwa tidak hanya ya farji yang dua ya, tapi bagaimana
menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Surat An-Nur ayat 30-31 ya. Yang memerintahkan untuk qadul basar ya. Itu juga menjaga yang namanya farji sebenarnya. Itu ya. Jadi di antaranya menjaga kemaluan itu jaga pandangan kita. Ini emang perkara yang lebih berat malah gitu ya. Ya orang bisa menghindari dari yang namanya zina atau ya bahkan mungkin bisa aja kita menghindari pacaran dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau sudah menjaga pandangan itu lebih berat ya. Ya lihat-lihat saja di jalan tuh ya gitu. Nah ini pentingnya seseorang itu jaga pandangan ya. Itu ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali pada istri-istrinya ya. Dan hamba saya ya. Kayak itu tidak tercela. Itu yang diperbolehkan oleh syariat ya. Bahkan disunahkan juga. Di antaranya kalau hamba saya zaman sekarang itu sudah tidak ada malah ya. Dulu memang diperbolehkan, tapi sekarang tidak ada ya. Jadi memang itu, tapi yang namanya belum waktunya ya sudahlah gitu, tenang sajalah gitu ya. Belum takdirnya mah gitu. Sing sabar lah gitu. Ada berapa kali ta'aruf dan sebagainya. Ya sabar sajalah gitu. Kan minimalnya dengan saum ya gitu. Nah ini artinya yang namanya kewajiban yang memang kalau sudah waktunya wajib ya wajib. Nah, tapi kewajiban itu kan kembali ada rukhsah, ada uzur tuh ya gitu. Memang kalau kita belum bisa misalnya ya ada uzurnya gitu kan. Nah, ini harus bersabar. Ya di samping juga introspeksi diri lah gitu. Mungkin masih banyak dosa dan sebagainya lah gitu. Introspeksi lah. Sejauh mana kita dekat dulu pada yang Maha Cinta ya gitu. Ini yang kadang berat ya. Orang ada yang bilang malah saya mau niat tahajud tapi adik-adik saya malah ganggu terus ya. Dengan suara-suara lagunya mereka nggak bisa gitu, malah nggak apa katanya tadi saya nggak tidur gitu ya, bergadang dia. Aduh ya harus sabar samping nasihati dengan baik-baik ya gitu. Zaman orang tua sekarang mah terkadang pada anaknya sendiri atau bahkan pada adiknya tidak segan-segan untuk menasihati gitu ya. Karena memang sudah kerasan, sudah nyaman gitu ya. Jadi setiap hari ketemu lah gitu. Ya tidak segan-segan gitu ya. Kita jangan segan-segan juga untuk ya sekali-kali gitu ya. Dengan tegas lah gitu. Nah ini juga bahwa termasuk diantaranya ketika belum memenuhi kewajiban itu ya kita memenuhi bagaimana ya minimalnya saumnya itu gitu ya. Belum bisa juga jaga pandangan gitu ya. Jaga pandangan itu minimal ya. Itu kata Ustaz Zulkarnain kemarin atau beberapa waktu yang lalu ya. Minimalnya jaga pandangan gitu ya. Nggak bisa saum gitu ya. Misalnya ya jaga pandangan minimal gitu. Kemudian ayat
3 ayat tag ya. Faman ibtago awaro adzalika faulaika humul adun. Dan barang siapa yang mencari dari yang selain itu ya, maka itu adalah yang melampaui batas ya, yaitu yang merusak ya gitu. Nah, zaman sekarang juga termasuk yang LGBT gitu ya, itu melampaui batas ya gitu. Apalagi sengaja diviralkan dan sebagainya, ini berbahaya ya gitu, sudah melampaui batas gitu ya. Ya melampaui fitrah gitu ya, melampaui fitrah ya. Ya, fitrahnya kan zuina linnasi hubus syahwat minan nisa ya. Kan gitu, laki-laki kan perempuan itu disukai ya, disukai oleh laki-laki gitu ya, itu fitrahnya. Orang sudah yang kayak sama jenis itu sudah melampaui fitrah gitu ya, sudah berlebihan gitu ya. Nah makanya dalam Islam itu diajarkan bagaimana menjauhi fahisyah ya, kejian ya, baik yang fahisyah atau yang munkar ya. Fahisyah itu bagaimana yang sembunyi-sembunyian, atau yang munkar yang terang-terangan ya, dijauhi ya. Karena Allah itu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun ya. Baik yang dirahasiakan maupun yang terang-terangan itu tahu ya Allah itu. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ya, yang menunaikan amanah-amanah dan janji-janjinya. setengah 6 ya, terasa ya. Jadi amanah dan janji ya. Tadi ada MC panjang teuing gitu ya. Ya pengumuman naon tuh ya. Amanah dan janji-janji ya. Nah, diantaranya bagaimana amanah, apa yang dititipkan itu yang paling pentingnya, apa yang dititipkan oleh Allah untuk kita ya. Baik amanah jasad, waktu, harta ya. Nah itu kita tunaikan amanahnya untuk apa, kewajiban itu ya, kewajiban itu ditunaikan ya gitu. Itu yang minimalnya gitu ya. Ya sebelumnya amanah ya, apalagi nanti amanah jabatan gitu ya. Itu ya memang perkaranya berat ya gitu. Walaupun tentunya benar gitu ya. Dari kita harus ada orang yang memang menguasai bidangnya ya. Menguasai bidang itu, kemudian juga di antara kita juga ada yang, ini saya nggak bahas tentang kampanye atau ini ya, politik ya, enggak ya. Tapi maksudnya adalah bagaimana kita bukan hanya mencalonkan diri ya, tapi emang ilmi wal jism gitu ya. Jadi emang bukan hanya jism secara fisik gitu ya, atau harta dan sebagainya itu ya, tapi keilmuannya juga itu harus sampai itu. Ya, itu terkadang emang keilmuannya ya, tidak mungkin lah yang namanya kita mau pemimpin yang jujur, amanah, dan bagaimana kita dengan cara yang memberontak, nah gitu ya. Ini yang tentu ya. Atau dengan cara yang tidak dibenarkan syariat ya gitu. Ingin mengganti pemimpin dan sebagainya gitu ya. Nah ini saya bukan nyinggung salah satu ini ya. Cuman emang kadang dengan cara seperti itu apakah emang sudah jadi solusi gitu ya gitu. Itu ya. Nah ini amanah, yang penting itu amanah yang ada pada diri kita ya. Dan janji ini, ya, janji termasuk hutang gitu ya. Tuh. Termasuk hutang,
janji apapun lah gitu, janji ingin ngajar misalnya kan, ada orang itu janji ingin ngajar, yuk kita bahas, kita bareng-bareng, besoknya nggak datang gitu. Nah hilap janji itu kemana gitu. Padahal itu sudah sering gitu ya, akhirnya aku hilap wae gitu ya. Nah gitu. Nah ini harus hati-hati dengan yang namanya kelalaian atau banyak menunda gitu ya. Nah yang terakhir adalah menjaga sholatnya. Menjaga sholat bukan hanya tentunya menjaga sholat itu tidak ditinggalkan, tapi bagaimana waktunya, kemudian rukun-rukunnya, adabnya, ya, syaratnya itu jaga. Dan bagaimana sholat itu nanti harus menghasilkan orang yang nantinya menghindari fahsya dan munkar itu sendiri. Nah itu yang 9 ya. Nanti sifat-sifat ibadah Rahman. Ini masih panjang ya. Insyaallah. Nah, ya betul nih ya, lampu nih. Saya nggak bisa ini. Katanya dilarang nyalain lampu gimana gitu. Nyalain aja sebenarnya ya. Baik, itu saja paling. Insyaallah untuk Selasa depan mudah-mudahan nanti tidak kepanjangan juga mukadimahnya atau MC-na itu ya. Tentang toharoh ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini ya jadwalnya di Selasa yang Selasa yang pertama ya, bukan itu ya. Oh, berarti tentang tauhid ya. Tentang toharohnya Selasa kedua ya. Nah ini kan beda ya, soalnya ini Rabunya udah Rabu pertama. Nah itu. Wallahu minkum, barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.